dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Bapak-bapak, Pak Isra tadi ya. Ibu-ibu, kemarin kita ini coba dilihat dulu sedikit surat apa itu, surat An-Nur. Ayat 57. Kita mencari kata mu'jizin ya. Iya, Pak. Surat An-Nur itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahsabanna allazina kafaru mu'jizina fil ardi wa ma'wahumun nar wala bi'sal masir. Ya kan? Ya, Pak. Apa tuh di dalam surat apa? Di surat An-Nur. Coba Ibu Didi baca, Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tahsabanna alladzina kafaru mu'jizina fil ardi. Wa humun nar wala bi'sal masir. Naru itu nari. Naru. Nah, wa ma'wahumun naru wala bi'sal masir wala bi'sal masiri masiru. Masiru, Pak. Nah, jadi ini jangan mengira sungguh orang-orang yang tertutup mata hatinya mereka bisa menaklukkan atau melemahkan, maksudnya yang mereka lemahkan Allah di muka bumi. Jangan ada begitu dugaan, jangan ada begitu perkiraan. Malah sudah disiapkan wa ma'wahum, tempat mereka nanti adalah neraka. Wala bi'sa, dan sungguh neraka itu adalah bi'sal masir, adalah sejahat-jahat tempat kembali. Nah, jadi kita pagi ini melanjutkan mu'jiz. Nah, ini kan mu'jizina ini dalam bentuk banyak, dalam keadaan dia baris di atas atau baris mansub karena dia menjadi hal dari allazina kafaru. Bentuk banyak. Nah, ini pelajarannya. Jadi ajaza ya juzu ajuzan. Kalau yang tiga huruf ya. Kalau dia 4 huruf maka dipakailah Jaza. Ya, bisa 2 dipakai, bisa dipakai digandakan di tengah. Ajaza. Ya, ajaza bisa. Ya. Ya, ajaza dikasih tasdid ya. Seperti ini. Ajaza, atau satu lagi bisa ajaza. Tapi kalau ajaza kan ta'ziz masdarnya. Kalau ajaza pakai hamzah di depan seperti ini. Ajaza ya, jaza seperti ini, seperti ini. Maka ajaza, maka apa namanya? Mudaratnya. Ya, mudaratnya yu'ajizu. Ya, jadi bisa gitu. Jadi bisa dipakai jadi yuk gitu ya.
bisa dipakai menjadi yuk. Nah, Yu'jizu. ya, yuk. Dengan ain dipakai ya. Ya. Yuk. Nah, yuk jizu. Nah, gini. Ini. Jadi menjadi yuk jizu. Nah, kalau dia yuk jizu, maka isim fa'ilnya kan diganti saja ini dengan mim. Menjadi Jizu. ya mu'jizun. Nah, itu satu. Mu'jizun. Nah, kalau dia dua, Mu'jizani. mu'jizani. Kalau dia perempuan, Mu'jizatun. mu'jizah. Ya. Mu'jizah. Ya, mu'jizah ya. Inilah dia. Ini mu'jizah. Oh, jadi perempuan mu'jizah itu. Mu'jizah. Jadi kalau ajazah ini artinya lemah. Kalau ajazah itu makanya ada syaikhun ajuz misalnya. Tapi kalau azzaja atau ajaza melemahkan. Melemahkan. Nah, itu makanya yang ini mu'jizin melemahkan, menaklukkannya. Jadi mu'jizah. Jadi mu'jiz, kalau mu'jiz ini mu'jiz ya. Apa dimaksud definisi dari mu'jiz atau mu'jizah? Mu'jizah definisinya adalah pekerjaan luar biasa. Ya. Pekerjaan luar biasa, ini apa ya? Kalau mukjizah itu, nih pekerjaan. Mukjizah. Ya, pekerjaan luar biasa. Kadang-kadang sih kita boleh nampak. Iya, Pak. Nah, ini dia. Pekerjaan luar biasa. Terus apa? Pekerjaan luar biasa manusia. Pekerjaan luar biasa manusia lain. Nah, manusia lain. Pekerjaan manusia lain. Manusia lain tak sanggup membuatnya. Pekerjaan biasa manusia. Pekerjaan biasa. Pengerjaan luar biasa. Nah, manusia lain sebenarnya dikasih aja koma sini. Ya, pekerjaan luar biasa manusia lain tidak sanggup membuatnya. Tidak sanggup membuatnya. Nah, ini dia. Itu yang mukjizat itu. Kalau dibaca pun buku-buku ulama, ya ke situ juga. Jadi makanya kata sebagian orang yang mukjizat itu adalah pekerjaan yang luar biasa yang menyalahi kebiasaan adat, kan gitu ya. Nah, telah paham ibu-ibu? Pekerjaan luar biasa. Orang kalau biasa enggak masalah, ini luar biasa.
manusia lain tidak sanggup membuatnya. Ini definisi umum. Yang sanggup membuatnya. Terus ada lagi misalnya bisa berjalan di atas air, macam-macam lah. Yang seperti itu bisa juga dibuat. Itu makanya ada namanya sihir. Nah, kan ada pula bentuk sihir. Nah, tapi ini bukan sihir. Ya, mukjizat. Mukjizat. Oleh karena itu, peserta kajian tafsir bahwa mukjizat yang terbesar bagi Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Nah, cobalah dipelajari seluruh ayat yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi bukan hal yang misalnya yang aneh-aneh saja, tapi masih banyak teman-teman atau ulama-ulama dahulu mengemukakan misalnya yang aneh-aneh, tapi bukan itu saja sebenarnya. Pokoknya seluruh ayat itu mukjizat. Nah, misalnya kalau kita lihat yang dikumpulkan mukjizat sebelum Nabi Muhammad, kan ada tongkat jadi ular. Ada bisa menghidupkan orang sudah mati sebentar. Terus banyak lagi. Ada juga yang dimaksud ayat mukjizat itu dikaitkan Nura seperti yang kepada Nabi Musa 9 ayat di situ disebutkan 9 ayat diberikan kepada Nabi Musa dan yang ditulis orang Barat dan komen itu. Tapi itu pun saya lihat mengarah kepada yang sifatnya agak insidental, sesudah itu enggak lagi. Nah, sekarang kita kembali kepada Al-Quran. Jadi kalau menurut bacaan ataupun yang dipelajari, Al-Quran ini kan enggak buatan manusia. Nah, itu makanya dia mencakup definisi ini, pekerjaan luar biasa, ya manusia lain tidak sanggup membuatnya. Ya, itu makanya sebenarnya manusia lain di sini kan umum. Jadi siapapun nggak sanggup membuatnya. Nah, misalnya Al-Quran. Ya, enggak maksudnya kan Quran diberikan sama dia. Ayat Quran itu kan enggak jauh sanggup. Isi Quran ini kan misalnya, nah ini yang kita pelajari. Nah, kita sudah membaca sampai 129 surat Al-Baqarah. Nah, coba tunjukkan. Nah, kan gitu kemarin tuh. Coba tunjukkan yang mana mukjizat dari 129 itu. Bagaimana pendapat Ibu Didi itu? Ya kan disuruh bikin tandingan membuat Al-Quran. Nah, itu kan khusus disuruh membuat Quran. Enggak maksudnya yang 129 ayat itu, surat Al-Baqarah, yang mana mukjizat itu? Tidak pandai manusia menirunya. Itu. Tidak pandai manusia lain menirunya. Sabrina yang mana, Ibu Sabrina? Halo? Oh, enggak setengah. Nah, jadi Bu Didi, jawabnya begini. Yang 129 itu seluruhnya. Seluruh yang ayat 129 itu. Jadi, jangan dipilih-pilih aja. Jadi saya lihat memang teman-teman masih, iya, yang 129. Kita kan masih 129 baru. Iya, jadi maksudnya orang kan masih memilih yang mana di dalam Al-Quran, dia pilihnya yang misalnya yang ada. Bukan itu saja seluruhnya. Ya, karena seluruh ayat Al-Quran itu kan nggak bisa dibuat orang. Nah, mana contohnya? Coba mulai misalnya Alif Lam Mim. Nah, Alif Lam Mim kan putusan-putusan huruf-huruf. Nah, coba buat. Nah, itu makanya ada orang mulai menandingi dibuatnya
ketawa-ketawa orang, apa maksudnya nggak jelas, gitu. Kan paling pendek misalnya inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, kan pendek itu. Nanti ada dibuat orang, maka kalau dibaca sejarah-sejarah dulu, misalnya Musailamah al-Kadzab dibuat begitu, ketawa orang, apa maksudnya? Ya nggak tahu katanya. Jadi seolah-olah, jadi itu makanya yang mukjizat itu pokoknya seluruh Al-Quran, seluruh Al-Quran, ya seluruh ayatnya, ayatnya dalam Al-Quran itu adalah menguatkan atau melemahkan yang lain yang tidak bisa menandinginya. Itu yang Ibu baca tadi, kalau memang wa in kuntu fi rabbin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah. Jadi kita tidak berhabis-habis waktu untuk meyakinkan orang supaya dia yang jelas kita memakainya. Tapi paham? Jadi kalau saya tanya, kita kan sudah belajar surat Al-Baqarah sampai 129 ayat. Yang mana yang mukjizat itu? Apa jawabnya? Seluruhnya. Ya, seluruh ayat itu. Jadi walaupun nanti ada orang masih memilah-milah yang mukjizat, yang agak yang aneh-aneh sedikit, ayat itu silakan aja. Tapi yang jelas seluruh ayat itu cobalah. Misalnya disebutkan Al-Quran pedoman, kan zalikal kitab la raiba fihi hudal muttaqin. Jadi pedoman. Coba misalnya bantah, oh ini enggak pedoman, bisa dibantah, tapi hanya sekadar cerita. Tapi kalau sudah dipelajari baru. Nah sekarang itu makanya saya sebutkan misalnya nama-nama pribadi yang disebutkan sampai ayat 129. Siapa yang terlibat nama-namanya di sana misalnya. Itu yang disampaikan ke Nabi Muhammad, Nabi Adam. Siapa lagi yang di situ terlibat? Muhammad. Ya berarti di balik Adam itu ada pula istrinya. Kan ada itu. Ya sudah itu, siapa lagi yang di situ? Yang ya Hawa ya. Siapa lagi yang disebut? Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi ya. Ya itu kan berarti di belakang. Ya tapi kan yang jelas itu di ayat lain. Nah jadi setelah kita tahu tokoh-tokoh atau pribadi-pribadi, terus golongan lagi. Tapi ada orang mengambil yang mukjizat dalam surah Al-Baqarah itu misalnya sapi betina gitu aja. Kan gitu. Gitu maksudnya. Jadi nggak salah. Tapi berceritalah dia bahwa pada zaman dahulu ada orang yang meninggalkan anak sekian dan macam-macam ceritanya. Jadi kita itu ya juga, tapi yang jelas kita ambil semua. Cuma dipelajari gitu. Ya, lebih paham. Mafhum? Ya, mafhum, Bik. Lebih paham, Ibu? Ya. Gitu. Jadi mulai dari saat sekarang, setelah kita mengerti bahwa Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad, dia tidak ada diberikan seperti timbalah bulan itu, tapi itu apa sedikit saja itu. Jadi Al-Quran ini yang kita pelajari. Jadi di mana kita berhenti, di mana kita istirahat, di mana kita sedang sibuk, ingat terus ayat. Gitu. Karena itu adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Misalnya baca begini aja. Wal asri. Demi masa. Masa ya. Kita ini kan larut habis ditelan masa ini. Cuma nanti orang yang nggak percaya, sudahlah kita ini memang habis ditelan masa saja, habis nggak ada hari berbangkit. Kita nggak dibaca. Jadi dengan membaca ayat itu, karena ayat-ayat Al-Quran adalah mukjizat yang menguatkan kehadiran nabi-nabi termasuk Nabi Muhammad, maka kalau kita membaca ayat karena itu mukjizat, maka kita pun punya prinsip. Itu makanya apakah itu ayat, apakah itu, maka orang belakangan
agak cenderung dia begini. Misalnya yang sifatnya karamah. Misalnya Buya ini ada keramatnya. Sudah itu Buya itu ada keramahnya. Ini enggak nyebut dia mukjizat, cuma mukjizat hanya kepada Rasul katanya. Jadi ada kecenderungan orang yang suka kepada yang agak aneh-aneh sedikit, yang luar biasa. Ya. Ya, jadi kalau sihir ada pula kan di luar dari itu. Misalnya tonggak disangkanya juga orang di peluk-peluknya juga. Ya, jadi yang jelas kita mempelajari, maksudnya membaca ayat Al-Quran mulai dari surat pertama sampai terakhir itu semuanya adalah mukjizat. Gitu. Paham ya? Itu setengah semester tuh. Ya. Jadi cobalah apa misalnya ayat. Misalnya pendek-pendek aja. Misalnya begini. Kul wallahu ahad. Itu kekuatan itu. Apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Kekuatan itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kekuatan itu. Ya, betul teronya. Nah, sekarang kalau sudah paham, saya ulangi lagi. Yang mukjizat adalah kalau definisi umum kan berarti asli katanya melemahkan. Kalau ajaza lemah sendiri. Kalau ini ditransitifkan melemahkan. Maka dia mukjiz. Jadi itu makanya Allah mengatakan jangan mengira orang yang tertutup mata hatinya tidak mengerti siapa Tuhan sebenarnya, mereka bisa menaklukkan Allah di muka bumi. Karena mereka tinggal di muka bumi karena perkembangan pengetahuannya, kita tidak perlu lagi sadar kepada Allah, kita dengan teknologi kita nggak bisa. Nanti dia pasti jawab gini, kenapa manusia makin hari makin, ini terutama yang ajus ini, saya lihat dalam kamus, banyak ke perempuan perginya. Artinya tua gitu. Ke perempuan banyak tua. Kan kalau kita laki-laki agak beda dengan perempuan. Apa bedanya kata? Kalau perempuan begitu dia menopause sudah betul-betul tua dia. Itu mungkin. Ya, mungkin supaya jangan kena marah pula saya oleh Allah. Tapi kalau yang laki-laki walaupun tua masih tua, ya tua-tua keladi. Itu makanya saya lihat kamu heran saya kenapa disebut ajus ini ketua perempuan kok nggak tua laki-laki. Ternyata itu rupanya kalau yang laki sampai mati dia ada juga nggak tua. Tapi kalau perempuan sudah kalau menopause sudah tua dia. Ya Bu. Itu makanya kalau dia jaza atau azzaza itu melemahkan. Jadi diberikan Allah lah kepada nabi-nabinya namanya mukjizat. Mukjizat itu berarti untuk melemahkan orang yang membantah dia supaya dia mengakui keberadaan Allah. Tapi ternyata apapun yang diberikan, kalau yang sudah tidak terbuka hatinya, tetap juga. Tapi oleh karena itu ada ayat tunggu saja tanggal mainnya. Kan bagus. Ini perlu tangka-tangkaan. Apa kata-kata yang tunggu tanggal mainnya dalam Al-Quran? Pertama, letakkan Abu. Pantazir. Innahum muntazir. Tunggulah tanggal mainnya. Sama-sama kita tunggu. Ada lagi partakib. Ada. Jadi pantazir, partakib, patarabis. Ada 3 tuh. Jadi nggak perlu kita bertengkar, nggak perlu kita berdebat-debat. Sudahlah. Kalau nggak percaya nggak apa-apa. Tugas sudah disampaikan.
Yang macam kita lah sekarang, ya ada yang sudah terbaring di tempat tidur, jangan sedih. Ada yang masih kuat lompat-lompat ke sana kemari, jangan pula terlalu gembira. Nah, akan sampai pula nanti kata guru saya, kalau ibarat jalan-jalan pakai lampu merah, begitu lampu merah, semua kendaraan berhenti katanya. Gitu. Jadi lumayan, ya. Jadi kita pun dengan memegang itu berarti bukan kita dapat mukjizat, berarti mempelajari mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Nah, jadi ibu-ibu, Bu Sabrina enggak muncul sebentar. Iya, ada sibuk. Ada Pak, tapi itu di Nurul Sakinah ada acara didikan subuh Pak, jadi ribut. Jadi dimatikan suaranya biar Bapak enggak terganggu. Oh gitu. Nanti habis salam. Ya. Yang nomor 3 tadi apa Pak? Yang Hah? menunggu tadi. Kalau tidak percaya tunggunya, yang pertama muntazirun, yang kedua fartakib. Oh, ayatnya. Ya, yang ketiga apa Pak? Ya, di situ adalah tadi apa? Pantazir. Ya. Satu. Yang kedua? Fartakib. Ya, partakib. Yang satu lagi patarabis sat. Tarab basah. Ya. Nah, nanti cari-cari lah itu di dalam Al-Quran. Jadi ada 3 itu. Tunggu. Semuanya tunggu. Nah, ke Nabi Muhammad pun, andai kata engkau meninggal Muhammad duluan, jangan sedih. Karena setiap tubuh manusia akan mengalami mati. Jadi memang kalau kita lihat dalam pengalaman hidup, ada juga kadang-kadang cemburu-cemburunya. Sering saya lihat, misalnya ada orang badannya sehat, dia sakit, katanya begini, Syahnu itu sehat badannya, makanya nggak dijaganya. Kalau kita sudah menjaga, sakit-sakit juga, katanya. Alah, sudahlah. Sama aja itu sebenarnya. Nah, sekarang, selesai Bu. Jadi apa yang inti pelajaran kita pagi ini? Seluruh ayat Al-Quran adalah mukjizat. Kalau ayat itu Al-Quran. ya mukjizat, bukan yang aneh-aneh saja ya. Iya Pak. Tapi selama ini pikiran kita itu yang aneh-aneh, itu yang mukjizat. Iya. Jadi ada memang bapak-bapak atau ulama-ulama dahulu memang begitu katanya, yang aneh-aneh itu bersalahan katanya. Iya. Ya, jadi nggak apa-apa, silakan aja. Saya nggak menyalahi juga, tapi yang jelas seluruh ayat Al-Quran ini adalah mukjizat, alat untuk menaklukkan pemikiran kita. Misalnya begini, hari akhirat. Nah, coba pikirkan hari akhirat. Hari akhirat. Kan nggak bisa kita bantah. Nggak. Pasti ada. Misalnya apa lagi? Seperti mati. Kan kullu nafsin za'iqatul maut, kullu nafsin za'iqatul mauti. Apalagi misalnya yang menanggung rezeki, yang memudahkan, yang menurunkan hujan, ayat dalam ayat semua. Berarti semuanya itu adalah mukjizat. Artinya diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi itu makanya yang perlu bapak-bapak, ibu-ibu peserta kajian pagi ini pasang telinga, jangan ada wakro namanya. Kan ada dalam ayat dibacakan Al-Quran, disumbatnya telinganya. Nah, jadi maksudnya kalau dibaca biarpun sepotong ayat, diino-inoan. Itu maksudnya. Jadi jangan dilewatkan gitu aja. Jadi kalau orang tidak mau mendengarkan, tidak mau mengino-inoan dalam-dalam, maka dia berarti apa namanya, menyalahi. Cobalah. Coba kalau misalnya kita kenapa kita manusia ini atau alam, yang jelas makhluk kita lah manusia, kenapa makin hari kalau dia sudah lahir, kan dalam surat Rum pun ada mulanya anak kecil merah, sudah mulanya lemah,
sudah itu kuat, sudah Lemah. itu lemah Lemah. lagi malah beruban. Nah, pertanyaan, kenapa kita makin hari bertambah umur kok makin lemah? Nah, apa jawab? Tidak ada ketentuan ayat. Nah, itu dia. Itu makanya diberi mukjizat. Jadi itu makanya nggak perlu kita bersedih, nanti orang yang kuat pun lemah juga. Nah, itu maka disampaikan ke Nabi Muhammad. Kalau engkau meninggal Muhammad, maka setiap tubuh meninggal juga. Jadi siapa yang memegangi ayat-ayat, membacanya, bukan dilengah-lengahkan, tetapi didalami menurut ilmunya pula, maka dia akan kuat pendiriannya. Kuat Iya, Pak. pendirian. Kuat pendirian. Nah, itu makanya begini ya, sebelum kita beralih ke ayat berikut, Iya. waktu membaca, waktu dalam sholat misalnya, waktu dalam sholat, di mana kita membaca ayat? Pahami. Enggak, maksudnya di mana saja kita membaca ayat waktu dalam sholat? Baca Al-Fatihah. Mulai dari takbir, sebenarnya seluruhnya itu adalah ayat. Seluruhnya ayat ya, Pak. Iya, cuma ada dijabarkan dalam bentuk hadis. Kalau yang mentah-mentah ayat, itulah Fatihah. Iya. Apalagi ayat yang dibaca dalam ayat-ayat setelah Fatihah. Iya. Nah, tapi kalau misalnya takbir, ayat juga itu. Malah ada dalam ayat Allahu Akbar. Nah, terus begitu juga wajah-wajahnya sebenarnya berasal dari ayat juga. Jadi kalau hadis adalah ayat yang tidak dibacakan oleh malaikat Jibril. Nah, kalau Al-Quran itu dibacakan lewat malaikat Jibril. Nah, itu makanya Nabi Muhammad tidak berkata menurut hawanya. Le paham tuh? Ya, Ibu. Jadi kalau hadis yang tak dibacakan ya, Pak. Ya, jadi dia wahyu juga namanya, wahyu yang tidak dibacakan. Nah, kalau Al-Quran dia wahyu yang dibacakan oleh malaikat Jibril. Nah, itu makanya akhirnya ada penelitian hadis. Jangan sampai nanti tercampur bahwa hadis adalah rupanya dia hadisnya hadis palsu. Dia menjadi anggapan orang ayat. Salah jadi. Iya. Cobalah misalnya kita baca Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu sampai milku samawati wal ardi. Lihatlah dalam ayat, ada ayat tapi enggak begitu susunannya. Ya. Nah, ambo ulang balik. Iya, Pak. Duduk Rangkuman. Bahwa yang dikatakan mukjizat Nabi Muhammad Al-Quran, jangan dipilih-pilih yang aneh-aneh ya. Iya, Pak. Ya, walaupun ada ustadz lain ataupun buya-buya memilihnya itu. Tapi kita seluruhnya ayat mukjizat. Tapi mesti dipelajari. Ya, mesti dipelajari. Kemudian gunanya kalau sudah dipelajari, maka kita pun ada kekuatan. Maksudnya ada pendirian. Itu makanya disebut allazina yu'minuna bima unzila ilaika. Kan gitu. Iya. Itu sebenarnya. Jadi beriman dengan Al-Quran. Coba nanti kalau di
Amanar Rasul. Coba bisa nggak baca? Coba. Amanar Amanar Rasul. Rasulu bima Bima Amanar Bima Rasulu bima unzila unzila ilaihi. ilaika. Apa artinya itu? Telah beriman. Amanar Rasulu bima Amanar telah Rasulu telah beriman beriman Rasul-Rasul Rasul dengan apa yang diturunkan kepadanya. Ya kan? Amanar. Amana fil madi. Amanar Rasulu fa'ilnya. Amanar Rasulu bima unzila. Dengan apa yang diturunkan ilaih kepadanya. Kan gitu. Maksudnya Nabi Muhammad. Terus wal mu'minun. Apa artinya tuh? Dan orang-orang beriman. Jadi orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Al-Quran berarti dia mempegangi mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Kalau sudah dipeganginya itu, dipelajarinya, didalaminya, maka dia pun ada pendiriannya. Nah, itu makanya disebutkan itu la khaufun, pelajaran kita yang sudah lama, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu terus ada godaan was-was setan, yaitu yakinlah, ulang kembali. Jadi apapun ayat yang dibaca, apapun bacaan dalam sholat, apapun bacaan dalam doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah, itu membuat kita kuat. Ya, itu dia ulangannya. Nah sekarang sedikit lagi coba Ibu baca ayat yang 130 lagi, Bu. Silakan. Sedikit saja ya, ayat 130. Pangkalnya saja, silakan Ibu. Kita berlanjut untuk mendalami mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. 130. Ini kan 129. Am takuluna inna Ibrahim. Al-Baqarah. Iya, Pak. Enggak. Iya, Pak. Am kuntum syuhada. Am takuluna. wa may yarghabu Itunya. Millati Ibrahim illa man safiha nafsahu. Ya. Coba lambat sekali lagi. Kita ini mempelajari mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Ya, jadi kita tidak memilih ayat yang aneh-aneh. Ayat yang aneh-aneh, iya. Itu. Ya. Ya, Walaupun ada teman-teman saya, buaya yang terdahulu hanya memilih yang aneh-aneh saja. Iya. Apa tadi bacaannya? Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu. Sampai situ saja. Lihat tuliskan yang berikut ya. Ya, Pak. Waman. Ini dia. Waman. Ingat, kalau wa berarti dia atap atau sambungan sebelum ceritanya ya. Iya. Kalau di sini man kan berarti huruf syarat. Isim itu. Nanti ada jawabnya. Mana jawabnya itu sampai Ibu baca tadi? Millata Ibrahim illa. Illa ya. Nafsahu. Man safi'a nafsahu. Itu jawabnya. Jadi di sini disebutkan wa may yarghab. Yarghabu. Jadi di sini sebenarnya mannya ini bukan dia berbentuk syarat, tapi artinya bukan orang ini. Kalau ada man, ada illah di belakangnya kan? Iya. Jadi
Kalau yarghab, kalau ibu lihat yarghab bentuk apa yarghab? Fiil mudhari yarqab Nah, pakai ya, yarqabu. kan mati dia yarghab. Dia mati itu Ya. tuh karena dibukanya wa ma yarghabu bukan mati ya. Wa ma Yarqabu bukan. yarghabu. Ya. Kalau yarghabu artinya suka. Oh, suka. Artinya raghib itu artinya ingin, suka. Tapi diartikan lawannya jadinya. Kenapa jadi gitu, Pak? Yarqab. Nah, itu makanya kalau bahasa Arab Al-Quran itu memang begitu. Kalau dibuat nanti suka, arti aslinya suka ini. Cobalah kalau dibuat suka. Jadi kalau ada man, ada illah, tidak artinya. Jadi tidak ada yang benci jadi. Iya. Kalau dibuat nanti tidak ada atau tidak ada orang yang suka dari agama Ibrahim kecuali orang yang membodohi dirinya. Nah, terbalik jadinya. Yang betulnya adalah tidak ada orang yang benci. Nah, ya, tidak ada orang yang benci dari milah Ibrahim illa kecuali orang yang safihah nafsa, membodohi dirinya. Ini membodohi dirinya. Jadi orang yang membodohi diri sendiri itulah yang benci terhadap milahnya Ibrahim. Nah, jadi di sini artinya suka tapi dibalikkan. Jadi tidak ada orang yang benci terhadap milah Ibrahim kecuali orang yang benci. Jadi orang yang benci terhadap dirinya berarti dia tidak suka milah Ibrahim. Nah, milah Ibrahim kan berarti agamanya Ibrahim. Ya. Nah, dia adalah betul-betul yang disembahnya, yang dikaguminya, yang berpengaruh dalam dirinya terhadap Tuhan yang sebenarnya. Nah, gitu jadinya. Pernah nggak Ibrahim menduga bahwa Tuhan yang dikaguminya tidak kepada Tuhan sebenarnya? Ibrahim enggak pernah menduga. Pernah. Sebelumnya, Ya. Pak? Ya, mula-mula kan nampak dia Iya. bintang. Matahari, iya. Nampak bulan. Nampak matahari. Akhirnya dia berlepas diri. Dia mengatakan wajahku wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Nah, itu makanya siapa yang tidak mengikuti sebenarnya apa yang disampaikan oleh Ibrahim berarti membodohi dirinya. Itu makanya ayahnya, kan belum lama ayatnya itu. Apa katanya kepada ayahnya? Ayah, abati katanya. Masih ingat? Ya. Ya, kenapa ayah menyembah yang tidak mendengar dan tidak melihat dan tidak memberi mudarat sedikit pun? Apa jawab ayahnya? Ya. Sudah begitu nenek moyang kita dari dulu jangan banyak cari tonang lain. Berarti tidak digunakan akal pikiran yang diberikan Allah. Itu makanya disebutkan tadi. Kalau kita sudah paham, dapatlah kita kekuatan. Itu maka Nabi Muhammad sudah dibacanya itu, disampaikan oleh Allah. Jadi dikumpulkan seluruh mukjizat-mukjizat yang insidental kepada nabi-nabi dahulu sudah ada dalam Quran. Itu maka Nabi Muhammad itu kuat pendiriannya. Kita pun kalau sudah mempelajari isi Al-Quran, kuat juga pendirian. Nggak cengeng-cengeng lagi ya Pak Tommy. Nggak ada lagi onde, takako nggak ada onde-onde. Ya, namun demikian tentu yang iblis pintar juga. Tapi Allah kaji bukti. Akan kugoda bermacam cara. Dari mana? Dari muka. Kalau enggak,
dari belakang, kalau enggak dari kiri, kalau enggak dari kanan. Yang enggak ada dari mana? Dari Di bawah. atas. Nah, Dari bawah. dari atas dan dari bawah. Karena di atas berarti sadar kepada Allah sebenarnya. Nah, kenapa pakai sebenarnya Ustaz? Karena banyak orang mengatakan Allah tapi nggak ngerti Allah. Nah, gitu. Lai paham kok? Apa maksudnya di sini kok disebut sapi? Jadi sungai sapi, sungai bodoh? Enggak. Sapi. Kalau fi'il madinya sapiha. Safiha. Ya. Coba ini ya. Kalau fi'il madi sigat mubalagahnya sangat bodoh, sapihun. Coba buat 2. Silakan Ibu, Pak Tommy. Sapihun. Sapihani. Sapihani. Hani. Coba buat banyak. Sapihun, sapihani. Nah, itu. Itu Enggak jamak tekanan lain taksir. tapi alah. Coba Hah? alim. Coba 2. Alim, alimani. Banyak. Ulama. Coba sapi. Safihun, safihani. Sufaha. Itu dia. Sufaha. Itu makanya ada dalam Al-Quran saya kulus sufaha. Oh iya. Allah. Akan berkatalah nanti orang yang bodoh-bodoh. Nah, tapi jangan dituduh orang ya, marah nanti dia. Nah, sekarang kita dengan membaca Al-Quran masuk kelompok sapi atau rusdun. Rus, masuk rus ya ya. harusnya Pak. Cerdas itu maka disebut la'allakum yarsudun. Nah, kan itu disebut wa iza sa'alaka ibadi anni, kalau bertanya nanti Muhammad kepada engkau tentang aku, jawab fa inni qarib. Sesungguhnya aku sangat dekat. Nah, apa di situ? Sangat dekat sambungan ayatnya. Sa'ala ibadi anni fa innaka ujibu da'watad da'i. Aku akan memperkenankan doa orang yang berdoa. Ini yang terjadi perselisihan beda ya. Tapi di belakangnya ada wal yu'minu bi, supaya dia beriman denganku. Terus fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun, supaya mereka cerdas. Jadi itu makanya yang betul-betul mengerti ajaran Islam pasti cerdas. Tidak menghabiskan hari, menghabiskan hidup yang enggak menentu. Ya, sampai sini pelajaran kita ya. Buat pendirian enggak Pak? Buat pendirian. Iya. Itu yang istiqamah, itu yang fakih. Iya, itu yang fakih. Fuqaha. Kalau fakih, nah coba. Fakih kan ahli tuh. Nah, kalau banyaknya fakih. Fuqaha. Itu dia fuqaha. Fuqaha, sama-sama sufaha. Iya, orang fuqaha, ulama, zu'ama. Kelas, mari berdoa. Allahumma fakihna. Ini dia. Fakihna. Allahumma fakihna fiddin. Wa'alimna al-hikmah wa ta'wil. Wa'alimna lughatal Qur'an wa lughatal Arabi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, jadi bacalah Al-Quran terus, karena Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad. Jangan dipilih-pilih saja ya. Tadi dicari 1-29 mana yang aneh. Tadi kan dicari-cari Pak, mana yang mukjizat. Ternyata semuanya mukjizat Allah. Iya, tapi walaupun begitu kalau ada nanti teman-teman dipilih-pilihnya jangan pula salah bilang, biarkan. Iya dah. Ya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.
Aywa, na'am. Ilal liqa. Ila Ma'assalam. liqa, ma'assalam.